Halo teman-teman, sekarang kita ada di Wuling Center untuk ngecek Wuling REV. Ini mobilnya, dan terlihat sekilas langsung di depan mata itu kelihatannya kecil banget. Ini salah satu mobil listrik termurah yang akan ada di Indonesia nih. Jadi menurut informasinya mobil ini diestimasikan memiliki bandrol mulai dari 250 juta untuk yang 200 km dengan baterai kalau nggak salah 18 kWh. Dan paling mahalnya diestimasikan harganya 300 juta dengan baterai long range, dengan range-nya itu 300 km. Dan bisa dilihat Wuling REV seperti Wuling Makaron itu bentuknya unyu banget dan futuristis ya, nggak beda dari mobil biasanya, beda dari mobil listrik biasanya. Ini bener-bener unyu sih. Bisa dilihat nih wajahnya ini bener-bener gimana ya, papas gitu, flat, dan lampunya juga udah proyektor dua beam ya. Jadi ini mobil yang pre-production. Belum, katanya sih bakal ada perubahan sedikit-sedikit, tapi ya semoga aja minor ya. Peleknya juga kecil. Ini 145/70 R12, kecil banget. Tapi aku mau mulai dari belakang dulu deh. Mungkin ada teman-teman yang pengen tahu kalau misalnya nih kursinya lagi dipakai semua 1, 2, 3, 4 ini, bagasinya seberapa sih? Segini. Ya nggak terlalu banyak sih, karena ini mobil yang cukup kecil. Jadi untuk masukkan tas pun nggak masuk, sayang ya. Cuma kalaupun ada masuk tas, ini bisa dimasukkan dengan mudah ke baris kedua. Oke, kalau kita tutup, ini agak dekat juga nih. Jadi headrest belakang itu lumayan dekat sama kaca belakang. Jadi ya bukan mobil yang cocok kalau misalnya kena tabrak belakang, tapi ya untuk perkotaan ini sangat cocok banget. Jadi bentuknya yang compact dan ukurannya juga yang kecil, ini sangat mudah untuk diparkirkan sih. Dan bisa kita lihat untuk parkir pun masih ada bantuan kamera dan sensor untuk mobil sekecil ini. Sayang belum 360 ya. Di sini belum ada kamera, atau aku salah lihat? Belum ada kamera. Ini udah keyless entry. Ini bentuk gagang pintunya lucu banget. Oke, kita masuk. Izin masuk ya, Mas. Ya. Oke. Wah, lega juga ya ternyata ya. Depannya ya. Oh iya, lega banget nih. Ini posisi duduk yang paling maju ya. Ini paling maju. Ini masih kira-kira 4 jengkal. Ini sangat lega, dan bahkan masih cukup untuk naruh tas gitu ya di bawah sini, karena dia punya lantai yang rata. Dan bisa dilihat ini fiturnya ini juga lumayan lengkap ya. Jadi ini ada nih, audionya udah mulai gede, dan udah ada layar instrumen digital juga, full layar yang hampir nyatu, karena ini kalau misalnya nggak ada hitam ini bisa nyatu banget, tapi layarnya hampir menyatu. Dan yang paling menarik dari layar ini layar head unit adalah ini. Jadi ini tandanya kalau dia udah punya Halo Wuling. Halo Wuling. Nggak bisa. Ini pre-production, jadi belum bisa, tapi udah bisa diaktifkan ya. Ini ada pusat energi juga. Nah, ini bisa dilihat segala macam fitur-fitur yang ada di dalam Wuling REV ini. Ada kontrol kendaraan juga. Bisa. Coba kita coba ya. Buka jendela. Oke.
Membuka jendela. Wow, udah bisa ternyata. Jadi Winnya udah bisa nih. Tutup jendela. Jendela pengemudi dalam keadaan tertutup. Oke, wow. Kayak Google ya. Udah Google ya. Jadi ini udah ada Winnya nih. Kita peragain dulu ini, Mas Ferry sama saya nih lagi duduk dan ini gapnya masih ada cukup nih. Iya, cukup. Dan kita nih di bahunya juga nggak bersisian. Jadi ini tuh bener-bener lega ya. Betul. Memang sebetulnya kalau dari luar kita lihat kayaknya kecil banget. Iya. Tapi ketika udah masuk ke dalam cukup besar. Karena kalau dari dalam ngerasainnya kaki-kaki juga lebar gitu ke bawah. Iya. Karena biasanya kan agak Asik sempit. banget ini. Iya. Ini cukup lebar. Kalau dari luar tuh bener-bener kelihatannya tuh kecil banget ya. Tapi enggak, di dalamnya tuh bener-bener lega. Iya, betul-betul. Cukup luas ya. Oh, ini bukan hanya cup holder sih, ini cup holder di sini. Iya. Ini buat barang-barang kecil nih. Ini praktis. Iya. Praktis banget. Di sini ada cup holder lagi di bagian depan. Di sini bisa buat naruh barang. Sini juga bisa buat naruh barang meskipun buat nutup pintu ya. Dan Di sini ada cup holder lagi. Nah, kayak kita suruh sering minum Nah, kayaknya. kita sering minum ya di sini ya. Di sini ada ruang penyimpanan lagi di sini nih, kecil. Ya, ini kaki-kakinya juga Iya. langsung ya Mas. Jadi Ini langsung ada iya. space. Ada space untuk konsol tengah, tapi konsol tengahnya cuma sampai sini. Iya. Jadi ya ini bukan jendela juga. Oh, oke. Bukan jendela di sini, biasanya di sini. Aduh, ternyata di sini. Ini udah ada rem parkir elektris. Iya. Dan ini AC-nya masih kena putar. Sangat affordable lah ya. Ini sangat, iya 250 juta itu sangat affordable sih. Semua listrik full. Oh. Ada defoggernya juga. Ini benar-benar lengkap nih. Ini S apa ya? Ekonomi. Oh ya Eco. Oh kalau misalnya dipencet, ini dipencet. Ini mode berkendara nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pencet lagi, dia bisa ke norm. Terus kita liatin. Nah, ini saya pencet Sport atau Eco. Oh jadi udah ada mode berkendaranya ya. Nah, yang saya bingung di layar ini adalah ini sih. Ini kan ada cruise control. Oh boleh. Kita pindah. Oh iya, ini karena lantai rata. Jadi Mas Ferry ini bisa langsung geser nih kayak gini. Iya. Oke. Nah, ini keren nih. Oh, ini keren banget nih. Ini layarnya nih kita sennya lagi mati nih. Sennya nyala. Itu ada kalau dilihat grafisnya. Itu juga ikutan. Wow. Kalau kata rem, oh iya, dia juga ikutan ngerem nih. Lampu nyala, dia ikutan nyala juga. Wow. Nah ini mungkin posisi pintu lagi terbuka ya. Kita punya range 252 km. Ini adalah varian yang 300 km infonya dengan baterai yang cukup besar. Cuma nggak dikasih tahu tepatnya berapa. Ini berarti yang 300 juta. Tapi ini masih pre-production, katanya masih ada perubahan dikit-dikit. Sebenarnya di Wuling REV ini juga ada IOV, Internet of Vehicle, bisa kelihatan dari sini. Bisa kelihatan dari sini nih. Ini udah ada koneksi 3G-nya. Dan harusnya sih udah ada browser atau navigasi, tapi ini bisa terkoneksi dengan ponsel. Ini ada My Wuling Plus app. Jadi ketika udah beli ini pemiliknya ini bisa menghubungkan langsung antara mobil dengan ponselnya tuh lewat My Wuling Plus. Jadi it's really good stuff. Radio, musiknya udah. Ini musiknya udah jokes ya. Jadi ini ada beberapa tombol di setir. Ini nggak tahu apa. Jadi ini bener-bener kosong, tombol kosong, nggak ada apa-apanya. Jadi agak sulit nih apa ini.
Tapi kalau misalnya kita pencet yang ini, kita bisa ngelihat nih apa untuk trip, motor speed, terus powernya berapa, dan ini buat kontrol audio. Oke, kita keluar dulu. Aku mau masuk ke baris kedua. Oke, jadi dia belum ada one touch tumble, tapi ini udah bener-bener maksimal pelipatannya. Dan meskipun nggak maksimal, ini udah cukup untuk akses masuk ke belakang. Sangat cukup. Sebentar. Oke, ini tasnya ke sana dulu. Oke. Ini udah sangat-sangat cukup ya untuk mengakses jok belakang. Ini udah posisi duduk yang hampir ideal untuk saya ya, pengemudi bertinggi 165 cm rata-rata. Dan legroomnya wow. Ini 5 jari. Ini 5 jari. Ini masih bisa ditekuk ya, karena ini cuma ini doang, ini nggak keras. Jadi ini 5 jari sebenarnya masih bisa gerak sih ini. Dan untuk headroom ya, mungkin kita flip dulu. Halo. Oke, untuk headroomnya sekitar 5 jari juga. Ini tinggi ya, ini mobil tinggi banget. Jadi wow. Untuk mobil sekecil ini nih sangat-sangat amazing. Lega banget di interior ya, meskipun kelihatan kecil. Untuk amenities di baris kedua nggak ada sih, paling cuma seat belt. Nggak ada charger, nggak ada cup holder, sayang banget. Tapi ada gantungan ini. Nah, ini aku nggak tahu how to work this out, but I don't know what this thing is, but tapi ini oke lah ya. Sekilas memandang kulitnya, bahan materialnya, kalau menurutku ini cukup enak untuk dipegang. Sedangkan untuk interior ini ada paduan plastik sama ala-ala apa tuh, kain ya di bagian dashboardnya. Oke, mungkin itu aja kali ya, karena memang nggak banyak dan belum banyak yang bisa dicek dari Wuling REV ini. Teman-teman, bagi teman-teman yang nunggu nih, pasti harus ditunggu sih ini mobil listrik. Bisa jadi mobil listrik paling murah yang di Indonesia. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Terang.